Kenapa harus ngerusak drama orang lain? Karena kita peduli Pak sama sekolah. Jadi kami berempat memutuskan untuk menyelamatkan nama sekolah, Pak. Dance kalian nggak menyelamatkan nama sekolah. Ya elah, Pak. Ngedance itu nggak berbahaya. Yang bahaya itu ngedrugs, ngerokok, ngerampok bank. Oi, para sosialita. Apaan? Gue mau nanya aja sih, penasaran. Lo pikir lo semua cool kemarin? Hah? Ya cool lah. Kalian aja yang nggak bisa ngerti. You. Suck ass. Tapi sayang menurut orang nggak tuh? Dan lu, Bu. Gue udah capek-capek castingin lu jadi peran utama, tapi lu malah hianatin gue. Sorry, Win. Ini lagi ngapain pakai minta maaf? Mereka tuh cuma ngebela diri aja. Apa yang kita bikin tuh keren. Semua orang juga pasti setuju. Oh ya? Keren sih. Tonton tuh channel YouTube Richard. Mana coba. Mana? YouTube. Kenapa sih di YouTube Richard? Ya, Bu. Mereka itu kalau jalan tuh ngawan-ngawan gitu, nggak ngeliat orang sama sekali. Sombong banget deh pokoknya. Seriously, they're the most self-absorbed people I've ever known. Menyedihkan. Hari gini masih sok kaya, nggak zaman keles. Selamat siang. Seperti yang beberapa di antara Anda sudah tahu, saya akan menggantikan Pak Wisnu mengajar pelajaran sosial. Nama saya Pak Adam. Anda mungkin sudah mengenali saya dari band saya, Maroon 5, Adam Levine. Anda pasti seneng lah saya ngajar. Saya ini orang yang lucu, suka ngelawak. Saya akan minta Anda untuk membuat esai yang membuktikan bahwa Anda punya kesadaran sosial. 2 esai terbaik akan saya ikut sertakan dalam lomba esai nasional. Dan Anda punya waktu 1 minggu saja. Gimana kalau kita bikin esai tentang anak-anak yang sirik sama kita? Judulnya Kecemburuan Sosial. Nah, setuju. Tujuan kita ngurangin musuh. Bukan malah nambah-nambahin. Jadi public enemy kok hobi? Public enemy itu cool. Bener tuh. Biarpun kita berempat disirikin, tapi yang penting tetap kompak. Enggak? Iya dong. Om, buat makan Om. Udah berulang kali abang katakan. Ada gope nggak? Kasih aja deh tuh kesian. Jangan enggak, Bu. Kalau lu ngasih, berarti ngedukung mereka buat ngemis, nggak ngedidik. Om, Lagian duitnya bukan buat mereka. Pasti ada bosnya. Tapi itu anaknya kesian, kelihatan baik. sombong kali kalian ya. Dasar orang kami teman-teman itu sombong. Masa baik kagak ada siang. Dasar bodas. Apa? Ternyata nggak baik-baik banget ya. Apa? Apa? Woi. 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 Ini kenapa? What? Kenapa? Mogok? What? Seriously? Ton lu bawa spare kan? Ada aman. Bantu gua cek deh, Gi. Oh, di tempat kayak begini lagi. Kenapa lu? Apa? Tai kucingnya. Serius? Biasa aja kali. Biasa dari mana lu tiap hari kena ginian, Emang tai kucing bisa bikin ban kempes? Oh, buset juga kapan tai kucing bisa ngempesin ban. Ya, kalau kucingnya makan paku. Bu, daripada oil mending tolong ambilin gua kunci 16 di bagasi. Gigi dongkrak, Gi. Tolong gua biar cepet. Wah, beneran ini mah.
Kena paku, ranjau paku, saudara-saudara. Lama nih kayaknya nih. Bu, kunci 16 ah. Gak ada 16. Ada orang gue yang nyimpen ada di situ. Ih. Lo gak percaya banget sama gue? Mana? Kuncinya cuma ada 4. Kunci nomor 16. Kunci 16. Bu. Bu. Oh. Kunci tuh ada nomor punggungnya juga ya kayak pemain bola. Mana nih? Mana nih? Biasanya di tempat sepi gini nih banyak rampok mobil. Serius lo? Perampok! Eh, Aku yang disuruh tengok-tengok di sini. Kalau ada mobil yang kena, rampok-rampok itu suruh aku ngasih tau mereka. emang rampoknya di mana? Bentar ya, aku panggil ya. Sini aja. Please ya, Dek ya. Please banget kita damai. Kamu jangan bilang-bilang sama mereka, oke? Wih, tergantung lah. Tergantung apa lagi? Tergantung kalian mengasih aku uang berapa. Lebih besar apa enggak dari mereka janjiin? Emang mereka ngejanjiin berapa? 100.000. Udah Bu, kasih Bu. Nah, pas banget. Nih, kakak kasih kamu 100.000. Tapi kamu tolong diam aja, gak usah kasih tahu mereka. Deal? Masa sama aja kayak mereka? Bang! Kasih cuma ada segitu. Emang kamu terima debit? Udah. Nih, tambahin gocap. Nah, gocap nih. Banyak kan? Oke, deal? Udah ya. Cukup? Udah. Ton? Iya, lu kira enteng. Jadi kamu sering disuruh ngejagain rampok mobil gini? Ya kadang-kadang sih, tapi kalau ngamen di sini tiap malam. Soalnya rumah aku di bawah jalan tol situ tuh. Sama teman-teman kamu di sana? Sama keluarga aku lah. Orang tua kamu kerja apa? Pemulung. Kalau orang tua itu rata-rata pemulung. Kalau anak kecil emang ngamen lah. Guys, setuju nggak? Kalau ini lebih keren ketimbang tema esai yang disuruh Pak Adam. Ngapa lu mau perang? Apa? Gak pernah lihat orang Cina? Itu kasih tisu dong, itu ada tisu. Kenapa sih tisu tuh? Gue bakar mobil gue, abis itu gue bakar mobil gue. Bakar. Pesan? Ya, terserah. Apa aja? Ini ya. Aduh, udah bisa baca aku. Kok nggak bisa? Orang aku nggak pernah sekolah. Lo bisa ngitung duit. Kalau ngitung duit, dari lahir udah bisa aku. Ya udah kita pesenin aja kali. Mbak. Nih. Cok, jadi lu sama keluarga lu udah berapa lama tinggal di bawah jalan tol? Boleh sambil makan, Bos? Habisin. Dia kan belum cuci tangan. Boleh sambil makan kan? Boleh. Udah berapa lama, Cok? Udah dari kecil aku buang tinggal di sana. Gimana kalau esai kita tentang pentingnya sekolah untuk anak jalanan kayak Ucok? Gua nggak yakin sih kalau orang tua mereka tuh mau nyisain duit buat mereka sekolah. Ya makanya harus ada sekolah khusus di lingkungan mereka yang gratis. Siapa yang mau ngedirin sekolah kayak begitu? Nih gak masalah siapa yang ngediriin. Kita kan cuma bikin esai doang. Iya kan? Yang penting kita tanggap fenomenanya, kita bikin jadi esai. Masalah sekolahnya siapa yang bikin mah bukan urusan kita dong. Oke. Gue setuju. Bagus kan? Kita kerjain malam ini ya? Ayo. Oke ya. Enakan buat mama aku ini mah. Nyokap lu bikin spaghetti juga? Apa itu? Ya inilah mie goreng. Enggak, salah.
Bangun. Tidur di rumah, Pak. Nih. Siapa yang tidur? Saya akan mengumumkan 2 esai terbaik yang akan saya ikut sertakan ke lomba esai nasional. Kelompok pertama adalah kelompoknya Edwin Arumbadino. Kelompok kedua, Tony, Agi, Bubu, dan Saras. Apaan itu? Berkat apaan? Ucok. Oh, ini lawan kita di tingkat nasional. Apa tadi judul esai lu? Menanamkan kebiasaan menabung pada anak SD. Budaya deh. Nice. Nice noraknya. Itu kayak makalah level kelurahan. Boring. Tapi gue boleh minta nomor telepon orang yang bikin makalah kalian? FYI, Kita bikinnya sendiri. 100%. murni. Kita lihat ntar ya. Ada-ada aja deh. Let's go. Tunggu dong. Apalagi Kebetulan nih ketemu sama kalian semua. Gue mau interview kalian ya. Gue channel gue. Lo mau jelek-jelekin kita lagi? Siapa lagi yang ngejelek-jelekin? Kan jurnalis tuh selalu jujur kali. Lo bukan jurnalis, lo itu bully. By the way, ini udah gue rekam loh. Lo mau interview apa sih? Gue mau nanya dong, kenapa sih kalian itu pilih anak jalanan sebagai objek tulisan kalian? Gini. Waktu kita lagi nyari tema, kita ketemu anak jalanan dan kita prihatin. Oh, jadi kalian punya rasa peduli juga ya? Ya punya lah, lu ngerti gak sih? Anak-anak itu butuh sekolah darurat untuk belajar baca tulis. Nah, kalian itu mau ngelakuin apaan sih? Kok pada diem sih? Apa jangan-jangan mereka cuma jadi objek tulisan kalian doang? Oh iya, satu lagi dong, gue mau nanya. Ada gak sih sesuatu yang konkret yang kalian mau lakuin sama mereka? Sini, konkret ya. Lu mau yang konkret? Oke, kita bakalan bikin sekolah darurat sendiri. Pakai tenaga kita sendiri, pakai duit kita sendiri. Shh, yang ngajar kita sendiri. Gimana? Cukup konkret nggak buat lu? Lu ngapain ngomong kayak gitu? Apa ini? Jangan ke kursi juga. Lo itu harusnya diem aja, biarin si Agi aja yang ngomong. Udah ntar gue beresin. Beresin. Ntar kalau video ini upload gimana? Ya udah ntar gue bilang sama dia jangan diupload dulu. Ini udah di-upload. Mereka mau buat sekolah buat anak jalanan ya? Sekolah ini dibidik sama bokapnya juga pada bisa. Kalau udah gini gimana? Ya udah ntar gue beresin. Pokoknya ntar gue beresin deh. Agi. Apa lagi nih? Ayo kita bikin sekolahan di kampungnya si Ucok. Gue pengen ngerjain tugas. Udah, ntar gue beresin. Elah, Ton. Gue pengen mandiin anjing gue. Udah, ntar gue beresin. Udah, ayo Ya Ton, males ah. Udah buru Aduh, Ton, gue lagi dapet. Udah, ntar gue beresin. Udah tenang aja nih pakai duit gua. Bokap gua nawarin kan. Tony, sepertinya ini ide yang bagus, mulia sekali. Gimana kalau papa bantu? Gue bilang nggak usah pak, ini bukan masalah duitnya, ini masalah prinsip ya kan. Udah tenang aja. Lo tuh gak mikir, gue tuh lagi dapet tau gak? Awas aja tugas gue nggak lu kerjain. Awas ya anjing gue lo gak mandiin. Awas ya lo gak bersihin. Tugasnya Agi. Awas aja lu, Ton. Mas Jupri. Pokoknya nanti tinggal cari aja siapa ketua RT-nya, jelasin ngobrolin baik-baik lah, bisa lah. Ya. Ketua RT-nya langsung. Iya, cari. Ayo. Lu nggak ikut ngurusin sono? Nggak perlu lah.
Kan ya Michael Bay aja ngedirect Transformers padahal dia ada di luar kota. Gue nggak perlu ada di sana lah. Lapar. Makan. Ayolah. Yakin di sini? Apa bersih kok ini. Nggak, ini lagi yang bikin orang Cina kalau bikin mie enak. Nggak ada yang mau nih bener nih. Udah. Kok. Satu ya? Pesan satu, ya. Pedes. Pesenannya nggak jadi deh kok. Gak usah. Gak jadi, batal. Gak apa-apa, gue makan debu aja. Yuk. Hanya lu jadi orang jangan sosokan. Makan tuh. Gue pikir bersih. Kayaknya gue gak akan makan mie ayam lagi seumur hidup gue. Apaan sih Mas Jupri sama anak kecil aja takut? Gi. Urusan lu. Waduh. Ya, kok tetep gue ini kejar? Weh, ikutan gue. Sempit. Muat itu Mas. Ikutan dalam. Sana. Bang, nih bang. Orang ini. Nih orang ini. Hajar! Pingsan. Weh, kita serang air panas. Cuman mau ngomong. Ya sama ketua RT atau dituain, Bang. Iya. Jadi, bukan katanya ke orang ini dari Pemkot, yo? Bukan, Pak. Kami mau bikin sekolah darurat, Pak. Terus korang tahu dari mana yang tempat? Kebetulan kami ada kenal sama satu anak dari sini. Siapa? Ucok, yo? Iya. Bagaimana korang bisa kenal itu anak? Pasti waktu itu ban mobilnya kalian udah pecah, terus kalian melipir di pinggir jalan, terus dia datang, katanya dia lagi disuruh sama perampok untuk jaga itu tempat, toh? Memang kelakuannya kayak begitu tuh anak setiap hari itu. Kena kita. Ucok. Kenapa belum ada minumannya nih? Sabar dah. Melody! Iya, kenapa? Kebanyakan terus, tidur baru. Ada apa, Kak? Kau bikinkan dulu minum, ada tamu di sini. Iya, kau suruh saya terus. Tiap hari kau tidak kerjaan, kau suruh saya terus. Kau bikinkan dulu tamu, gampangnya. Kau bikinkan teh panas manis 4, kopi 1, kopi hitam. Iya, saya bikin. Hitam pahit, teh? Iya, macam kamu muka tuh. Maaf, saya punya istri memang ada. Terus, tapi ini kalian ini bukan dari Pemkot? Bukan, Pak. Memang sih kelihatan kalau dari potongan-potongannya itu kan bukan orang Pemkot. Masa ada orang Pemkot matanya sipit begini? Nggak mungkin ada orang Pemkot kayak begini, ya toh? Tapi kalau gubernur ada. Ya tuh kalau gubernur tuh ada. Aduh. Mana ini minumannya ini?
Begitu. Itu Ucup memang begitu kelakuannya. Sabar itu. sedikit. Kenapa kau tegal sekali mukamu kayak begitu? Santai kok. Enggak Pak, emang gini dari lahir. Sekarang minum ya? Iya, makasih. Melody, kenapa kau kasih gelas almarhum Ayahanda ini? Apa lagi? Di rumah sini sudah ada gelas lagi, cuma ada itu saja. Kau mau pakai ember? Tawa. Gelas Ayah. Minum, tidak apa-apa. Ini gelasnya Ayahandaku, tapi dia sudah meninggal, jadi minum kok. Tidak mungkin dia datang cari. Kapan meninggalnya? Baru 1 minggu kemarin. Kenapa meninggalnya? Dia meninggal karena itu, kena penyakit TBC. TBC yang batuk-batuk itu? Bukan lagi batuk-batuk. Itu pakai darah-darah. Itu udah batuk sedikit berdarah, Itu udah meludak di ruangannya itu. Penuh dengan darah semuanya itu. Sengsara sekali dia meninggal tuh Ayahanda. Minum kau. Tidak apa-apa aja kau minum. Kenapa kata aku tidak jadi minum? Karena kau lihat rumahku sederhana begini. Terus kau bilang minumanku tidak higienis yuk. Minum kau. Tidak apa-apa, minum. Kau itu santai kau di sini nih. Iya tuh, minum. Santai. Minum. Kau tenang. Lucunya ini teman-teman. Itu dia minum tuh. Persis tempatnya Ayahandaku itu. Itu bekasnya itu. Dekat-dekat gagang-gagangnya itu. Dia minum Ayahanda itu di situ. Kayaknya memang ini gelas ditakdirkan untuk dia ini. Tadi itu airnya diambil dari mana ya? Jangan-jangan gak dimasak lagi. Ih. Pansi lu baru begitu doang nih. Gua kalau kena TBC gimana? Oh iya ya, lo ya. TBC udah pasti. Makasih. Yang paling parah, lu bakal digentayangin sama arwah bapaknya Pak Toro gara-gara pakai gelasnya. Hantu kakek gelas. Was. Udah, yang penting pokoknya urusan sekolah udah aman, lancar. Kita paling tinggal ke sana ya seminggu 2 kali lah buat ngajar baca tulis ya kan. Piece of cake, man. Kalau misalnya anaknya pada bego-bego gimana? Berarti lama dong kita ngajarinnya. Oh enggak, yang bego memang bego. Emang yang bego siapa? Nih, yang bego. Coba. Oke. Kita mau langsung mulai belajar aja nggak? Lah, belajar? Oh, belajar sih. Mendingan kita pulang yuk. Yuk. Lah, kok pulang? Kabur sih. Besok-besok kalau ada yang datang, ikut aja deh. Biar nggak kabur. Kalian ada lihat 2 anak kecil kesini nggak? Oh, pantes. Pantes kenapa? Taruh Mbak. Ini sudah dipisah sama plastik semua. Plastik semua itu? Yang kayak kemarin, pas ditimbang berat taunya isinya batako lagi. Sembarang-sembarang kau, Pak Toro. Pak Guru. Ini kita kan mulai ngajar hari ini, Pak. Tapi kok nggak ada yang datang ya? Sudah dikasih tahu murid tak? Udah, kita pasang poster di sekeliling. Lebaran, Pak. Ini tuh. Pengumuman itu? Iya. Itu anak-anak tidak ada yang tahu membaca, buta huruf semua. Bagaimana ceritanya dia mau tahu itu poster? Bodohnya ini orang baru mau ngajar di kampungku. Kasihnya cepat soalnya. Terus gimana nih? Kita door to door aja lah ya. Jadi kita samperin satu rumah gitu.
Ya, oke. Ya, lu. Ya. Lu. Saras. Ah ya, Saras. Enggak, lu aja. Bener. Kok gue sih? Udah, lo aja. Aduh, jadi gimana dong? Oh, gue tahu. Apa? Jadi anak-anak itu tuh cuma sembunyi aja dari kejaran Satpol PP. Mereka tuh sebenarnya nggak mau belajar. Ya. Nah ini, sini, ayo sini, dipanggil kok malasan. Ini loh, ayo, sambil saya makan. Nah, coba duduk, cerita dong sama saya, gimana sekolah kalian? Oke, nggak asik nggak? Oh, sekolah itu. Nah. Gini sih Pak, sebenarnya tuh susah. Susah karena... Susahnya tuh karena rame banget gitu maksudnya Pak. Karena saking penuhnya gitu. Iya. Oh ya, tapi kan anggap aja itu jadi pelajaran. Bahwa memang jadi guru itu berat. Tapi kalian harus terus semangat ya. Kalian kapan lagi mau ke situ? Nanti. Sore ini Pak. Ini ngajarnya setiap hari jadinya? Ya mungkin awal-awal tiap hari tapi nanti mungkin 2-3 hari sekali. Oh gitu ya ngajarnya ya. Saya bangga. Sama saya. Karena saya bisa buat murid-murid ini jadi luar biasa, ya nggak? Tapi ini serius, nggak ini sungguh-sungguh. Anda juga harus bangga. Sama saya. Ya nggak? Enggak? Ya nggak apa-apa. Lu bikin kerjaan aja, Ton. Rame hari ini gue yakin udah. Nah loh. Kursi mana? Lah. Papan mana? Kok sepi gini sih? Meja. Lah. Nggak ada semua. Tanya baik-baik aja, siapa tahu dia tahu. Bu, numpang nanya. Mau nanya apa kalian? Kalau ada jawabannya betul aku, ada hadiahnya. Bercandanya aku. Nggak usah serius-serius sekali kalian. Apa, mau nanya apa? Hah? Itu Ibu ada lihat nggak? Kursi kecil-kecil di situ warna-warni. Di dalam, Bu. Hilang. Kalau ada lihat, kenapa rupanya? Hah? Nah, itu punya kami. Ya, punya kami yang untuk sekolah darurat, Bu. Oh, jadi kalian tuduh aku yang nyuri kursi-kursi kalian itu, ha? Iya? Enggak. Nanya doang. Siapa tahu lihat Iya, gitu. cuma nanya, Bu. Oh, kalau lihat memang pernah aku tengok. Ada di ujung sana itu, di warung kopi ada. Yang kecil-kecil warna-warni ya, Bu ya? Iya, yang untuk anak-anak itu kan? Ada. Kalau papan tulis, Bu? Papan tulis? Oh, kalian tuduh aku lagi yang ngambil papan tulis kalian? Iya. Nggak ada aku tengok. Satu pun nggak ada. Yakin ya? Iyalah. Oke, makasih ya, Bu. Gila kali ini punya warung main ambil sembarangan. Bikin kapok lihat aja. Emang kalian berdua berani? Siapa takut? Ya Allah, itu udah susah, air mati lagi. Isi. Ada apa? Ini teman saya mau nanya. Nih, teman saya nih mau nanya, Bu. Katanya berani. Berani tapi nggak tega. Bu, mau nanya. Ini kursi-kursi kecil dapat dari mana, Bu? Dari bangunan kayu di sana ya? Ya Allah, hidup ini udah susah. Warungnya sepi, air mati. Sekarang dituduh jolong kursi lagi. Iya, maaf, Bu. Ini jangan nangis, Bu. Soalnya kursi ini kursi punya kita, dari sekolah kita. Mungkin Ibu dapatnya dari orang yang nyuri kali, Bu. Tapi hidup saya udah susah. Ntar masuk surga juga susah. Saya beli kursi dari Mak Rambe. Iya, bukan salah Ibu kok. Iya Bu, kita nggak nyalain Ibu kok. Ibu pasti masuk surga, ya. Coba aja Ibu meninggal kalau nggak percaya. Ibu kan orang baik. Orang disuruh meninggal. Bu, kita beli aja ya. Saya beli aja ya kursinya, ya. Iya.
Iya deh. Duit aja bener. Kalian beli aja semuanya 500.000 aja. 500.000 ya, nggak apa-apa. Per kursi. Hah? 500.000? Mahal ya? Kan 7 kursi 500.000 3,5 juta. Mending kursi seharga PS. Ini nggak ada joystick, nggak ada video gamenya, ngapain? Udah, yang ini biarin di sini. Kita cari sisanya, ya. Bu, rumah Mak Rambe di mana ya? Di sono tuh 2 rumah di ujung. Nih jadi nggak beli kursinya? Gak usah. Hidup udah susah, masa beli kursi nggak jadi. Ya bu, jadi bu. Tapi 500 semua ya bu ya, jangan 500 per kursi bu, mahal banget bu. 500 semua aja udah ya. Girang gitu. Udah pas ya, Bu. Ambil tuh kursinya. Iya. Ini gimana mau ngambilnya? Aduh, gimana nih? Bang. Aduh. Mati nih. Sar, kasih nafas buatan. Oh iya. Gila lu ya. Bu, maaf bu, ini kursinya ada yang tidurin bu. Gimana bu? Bangun aja. Udah serem gitu, Bu. Kita nggak berani lah. Apalagi saya, hidup kan udah susah. Ya Allah, kagak sanggup bangunin preman. Iya. Rumahnya yang mana lagi? Mana kita cuma taunya Rambe doang lagi, nggak tahu nama lengkapnya ya? Gue tahu nama lengkapnya. Siapa? Hey, Yamko Rambe Yamko Aronawa Kombe. Woi, jangan main di situ, Glenn. Dikuncangkanlah musuhnya ya. Cabut nggak? Sana. Cepat. Kita. Oh iya, kita tahu. Itu kan ibu yang tadi. Mak Rambe apa Mak Rambo? Oh, kalau Rambo jadinya Yamko Rambo Yamko. Hajar. Terusin. Ngapa gua? Udah lu. Permisi, Bu. Ya? Apa lagi? Boleh nanya? Ada apa? Itu kursi dari sekolah darurat. Kursi, Bu. Iya, kenapa rupanya? Kok diambil, Bu? Loh, kok diambil pula pertanyaanmu ya kan? Udah jelas lah di sana itu daripada mau bajir ku ambil ya kan. Kena panas dia kena hujan ya kan. Lama-lama lapuk jadi tempe. Ku ambil. Kenapa? Kita bayarin aja. Boleh. 1.500.000 lah. Satunya? Ya semuanya lah. Masa kursi macam gini 500.000 sebijinya, nggak mungkin nggak serakah aku dek. Orang-orang yang kayak gitu masuk neraka itu, ya kan? Ma, mana kopiku? Udah asam kali mulutku ini. Iya pak. Itu tengok tuh suamiku. Udah mulai ribut dia, cepet. Kalian keluarkan aja duitnya mana. Daripada berubah pikiran aku. Ini bayar nih bu. Ton. Gua kenapa gua? Sudah cepet. Cepat lah. Iya. Lama kali. Ih lama kali. Udah nggak usah dihitung-hitung lah. Iya, udah Ton. Mananya kopiku? Ah, lama kali kau. Udah ambil. Ambil ya. Cepat. Iya. Lama kali kerja kalian. Bisa? Ya. Cepat. Makasih ya, Bu. Itu lebih nggak? Enggak, udah pas ini 500.000. Wow, perhitungan kali. Udah cepet. Hebat loh mereka. Lah, ini loh. Ini yang saya mau kasih tahu. Ini. Mau kemana ya sini? Duduk dulu. Duduk dong. Gimana? Sekolah kalian gimana? Sekolah yang mana Pak? Ya sekolah yang kalian urus lah. Gimana sih masa sekolah ini? Iya. Lancar ya? Bagus ya? Aman, lancar ya? Oh gitu. Cocok. Ini saya mau kenalin. Namanya Denny. Dia ini teman kuliah saya dulu. Sekarang Denny wartawan.
Denny. Harian Jakarta Weekly. Harian Jakarta Weekly. Jadi saya ini cerita sama dia soal proyek kalian itu. Lah dia kesini pengen liput kalian. Cocok. Tanya-tanya boleh ya? Iya, boleh. Mumpung lagi ada waktunya ditanya. Kalian ini kan istirahat masih lama kan? Sebenarnya saya penasaran aja, katanya biaya operasionalnya dari kalian. Iya, dari uang saku kita ya. Iya, uang jajan. Iya. Oh bagus lah, jarang loh anak SMA yang mau keluarin uang sakunya buat itu, biaya amal gitu. Udah berapa lama emangnya? 2... kamu tuh ngomong apa? Sini duduk nih, ada kursi nih biar jelas nih. Loh kan mikrofonnya sebelah sini. 2 hari. Oh baru. Itu loh, cerita loh soal murid-muridnya itu pinter-pinter atau enggak, bisa diatur atau enggak gitu loh. Iya pinter-pinter Pak, awalnya bandel tapi lama-lama bisa diatur kok ya, nurut ya, baik-baik. Udah berapa banyak emangnya siswanya? 30 Pak. Iya. Banyak loh 30. Kalau lokasinya di mana lokasi? Di perkampungan Topas. Iya. Oh. Iya udah sih kesana ya, saya mau lihat suasananya. Kalau gitu berarti nanti Bapak kalau misalnya mau ke sana kabarin kita dulu. Iya. Nanti dikasih nomor teleponnya Bu. Oh, iya. Bubu ya. Pak yakin mau ke sana Pak? Nggak enak loh. Panas Pak, motornya. Iya, beda ini. Panas, sempit lagi. Gerah gitu. Gak apa-apa sih kalau buat liputan. Ya udah, iya. Pak, Pak, udah selesai balik ya, Pak. Mau kemana? Ke kelas. Kelas ada masuk Pak. Oke. Iya, udah. Namanya juga sekolah. Den. Nanti kamu waktu nulis artikelnya, masukin foto gurunya. Foto saya. Asik orang lucu. Pokoknya kita suruh anak-anak bilang ke wartawan kalau kita udah belajar dari 2 hari lalu. Ya. Siap. Semoga aja nggak hilang barang-barang kita. Gak lah, gue udah suruh Mas Jupri digembok. Pokoknya pintunya pakai Lah, pintu. Tuh pintu jendela. Sepi. Gini. Kok? Aduh. Halo? Ini Bu. Saya Denny dari Harian Jakarta Weekly. Halo? Halo? Oh, ini Saras, Pak. Halo Saras, saya Denny dari Harian Jakarta Weekly. Mau ngeliput bisa ya? Bapak mau ngeliput sekolah kita sekarang? Iya betul. Nggak bisa, Pak. Gini, kebetulan aku udah sampai deket-deket situ nih. Udah deket sekolahan. Bapak udah nyampe. Halo? Halo? Halo, Pak Denny. Gini, ini kan anak-anak lagi belajar. Nanti takutnya keganggu konsentrasinya ya. Nggak bisa, Pak. Gimana? Oh, kalau itu nggak apa-apa. Saya akan diam-diam aja. Tenang aja. Besok aja gimana besok? Besok saya ada liputan. Ya, saya kesana sekarang ya. Ya deh, oke. Makasih ya, Pak. Oke. Ngapain lu? Apaan lu begini? Kenapa? Ini balok, Ki. Oh, kurang gedean. Bentar. Gila lu. Getok-getok orang sembarangan. Ini gimana? Kayak ada ayam lagi. Dia di mana tadi? Kak. Tolong, Kak. Saya alergi sama ayam. Kok serius dia kesana dong? Jangan sini. Badan doang gede takut ayam. Aduh, gue sumpah jadi over lo ya. Bagus. Gara-gara Mas Jupri nih nggak mau nginep, jadi kita deh kan jadinya bagian camping di sini. Awas ntar gue bilangin bokap gue. Apa sih? Lo ngapain sih pakai baju kayak begitu? Ini tuh paket sama sewa tenda. Jadi kalau sewa tenda dapat jaket sama sarung tangan. Mubazir lah kalau nggak dipakai. Lo nggak panas apa? Panas sih, panas. Gerah banget asli. Sok-sokan ya. Main apa yuk gitu yuk? Apa kayak gitu? Yuk. Oh, Lu kalau apa? gue punya ide. Apa?
Bu Silau kali, Bu. Ya elah. Gede banget ya. Nggak akan ketipu, nggak akan ketipu. Mending kita main apa gitulah, main apa. Tendanya bagus sih, Di. Aku pengen camping juga. Aduh, gak, setengah 6 nih. Sekolah yuk. Kita telat lagi. Aku dengar sekolah sepi ya? Lah, masuk sekolah kita lah. Kalau aku sebenarnya mau aja. Tapi kalian cakep dulu sama mamaku. Emang kau? Iya. Ada, ayo ah. Aku lagi. Lumayan. Cok, yang mana? Ini ada tuh bang, tuh. Cok, ributnya muncungmu itu apa sih kau pagi-pagi udah melala? Biasa aku mak jogging. Alah, banyak gaya kok jogging kutunjukkan pantatmu tuh jogging kau. Buatkan dulu kopi untuk bapakmu. Udah recok kali muncungnya tuh, cepet. Ma, Ma, mana kopiku? Iya bentar Pak. Berasam kali mulutku ini. Lupa pula aku mah. Apa lagi, Ini Cok? ada kakak-kakak ini mau cakep-cakep. Cakep sama siapa? Ya sama mama lah, masa sama opung? Ya kalau mau cakep sama aku orang ini ke kuburan. Udah cepat masuk kau. Kuburan yang pun di mana aku tak tahu. Jadi gimana, ha? Apa mau kalian, ha? Oh, mau bangku lagi. Kalau bangku udah habis, Dek, nggak ada. Tapi kalau misalnya ini pembatas jalan baru masuk tadi. Masih segar kali. Mau? Nggak butuh. Bukan Tante, jadi begini, kedatangan kita ini mau ngajakin Ucok ikut sekolah kita. Nanti kita ajarin. Ngajarin apa? Ngajarin cari duit? Iya? Bukan, jadi ajarin biar bisa baca Tante. Baca? Alah Dek, manalah sempat dia mau baca-baca lagi ya kan? Abis ini dia nanti ke jalan, ke perempatan ya kan? Main gitar ngamen-ngamen. Kalau misalnya kalian ngajarin dia main gitar, masih lebih berguna. Maksudnya itu kita mau ngajarin Ucok biar pinter Tante. Oh jadi maksud kalian anak aku bodoh? Iya. Tante, gini, jangan emosi dulu. Mati Mahita, apa kau bilang? Hah? Emosi? Nggak ada, Dek. Ini cakap aku yang paling biasa, ya kan? Kalau yang kayak gini, ini namanya emosi. Emosi, aku nggak emosi, kalian bilang emosi. Sabar. Bukan. Ini apa? Hah? Ini apa nih kalian rekam-rekam, ha? Ini apa? Apa lagi? Buat Instagram. Apa itu gram? Hah? Oh, maksud kalian mau kalian itu yang berat badan aku, gram-gram. Bukan. Maju kalian. Instagram. Oh, dari tadi maju kali kalian ya. Bukan. Jadi apa? Jadi Ucok nggak bisa ikut sekolah kita. Gini loh Dek, kan tadi udah aku bilang sama kalian ya. Si Ucok itu harus cari uang, ya kan? Kalau misalnya kalian mau kasih dia uang, itu masih mending. Mau kalian kasih dia uang? Agak-agak. Terus kita ngomongin sekarang. Iya, kayaknya semenjak bergaul sama anak jalanan, dandanannya sama kayak mereka kan? Please Lawin, lu tau apa sih soal fashion, elah. Asal lo tahu aja ya. Kita nggak mandi karena sibuk ngajar. Oh ya? Emang sekolah kalian tuh di mana?
Kayak kita nggak pernah dengar beritanya. Harusnya ada tuh beritanya. Tapi wartawannya takut sama ayam. Kita ngajar anak jalanan bukan buat cari ketenaran. Kita tuh tulus, tanpa pamrih, tau gak lu? Oh iya? Orang-orang kayak lo semua ini tulus. Ton! Lo Ton, lo gitu tau gak dia ngapain? Gue duluan ya. Tar dulu. Kenapa lo dan teman-teman lo tuh sombong banget sih? Ntar kita sombong. Emang iya? Ntar ini gue lagi ngerasa ada di toilet zone atau kayak gimana ya? Kok semuanya kebalik-balik kayak gini sih? Kalian kenapa sih selalu ngeliat kita sebelah mata? Kalian diskriminatif tau nggak? Hanya mentang-mentang karena kita anak orang kaya. Kalian anggap rendah. Emang kalian selalu ngerasa eksklusif kan? Emang kita nggak layak buat bergaul sama kalian. Kalian pernah pikir nggak? Kalau kita kayak gitu karena merasa kalian kucilin. Kalau bisa suka tulis puisi, tapi hati lo nggak sensitif. Bentar. Lo tau dari mana gue suka nulis puisi? Ada yang bilang aja. Well, intinya gue sama teman-teman gue pengen berbuat baik. Dan gue nggak terima. Kalau lo dan teman-teman lo nganggap kita bikin sekolah hanya untuk cari populer. Bentar. Apa harus lo yang ninggalin gue? Ih! Tas lu tuh robek tuh. Kita murid. Kalian datang ke sini mau belajar kan? Bisa baca tulis? Kompak ya bawa jawabnya ya. Ya udah. Belajar sini ya, belajar biar kalian bisa baca tulis, biar nanti bisa masuk sekolah. Satu anak 30.000 bos ya. Ceban. Ya anak-anak nggak mau, katanya itu banyakan ngamen. Ini kan belajar, Cok. Ya mana mau tahu mereka. 20.000 lah. Gimana? Oke lah. Nah, nama aku Ton. Ton, hitung ini berapa banyak anaknya? Oke. Nama aku Tony ya. Bayarnya pas masuk ke bos ya. Oke. Ya sama. Pas keluar lah. Ya bos. Bioskop aja bayarnya pas masuk. Kayak pernah aja ke bioskop. Pengen kenalan sama kalian juga semuanya. Sebutin satu-satu ya namanya. Ya, nama kamu siapa? Sabil. Sabil. Kamu? Hitung dulu. Udah kenalan. Sini kawan, malu-malu gue masuk. Sini masuk. Yo, belajar mari, ya. masuk. Satu. Nih. Ini 30.000 lah. Tenang kakak, semua sudah kukondisikan, sudah aman terkendali. Bahkan sudah kuajarkan mereka memberi salam. Berdiri. Siap. Memberi salam. Selamat sore, bos. Mantap kalian. Tos dulu. Tos. Keren. Adik-adik, jadi jangan panggil kami bapak atau ibu, apalagi apa tadi? Bos. Jangan. Nih, Kak Agi. Nih, Kak Saras. Halo. Tuh, Kak Tony. Yang ujung Kak Bubu. Ya. Siapa di sini yang sudah bisa baca? Kak. Kamu bisa baca? Mau berak, Kak. Oke, semuanya lihat ke depan ya. Kita mulai belajarnya. A, B, C,
Kalau di botol sirup, hurufnya cuma sampai C, Kak. Betul itu, betul. Duit aja terkirang. Dapat pensil. Jadi nggak ada yang bisa baca terusannya nih? Setelah C apa? Ada yang tahu angkat tangan? Ayo. Bisa, kamu bisa. Coba ya. Kamu, ayo. A. B. Ya. C. D. Bagus. Ini. E. Tahu kan cara pakai misi? Tulis. Ya? Berikan bisa. Bagus. Semuanya ya. Iya. Bagus. Selamat datang. Teman dia. Hai. Hai Arif, lucu banget ini. Kok dua? Itu dua. Apaan sih? Udahlah, belum kok. Adik-adik, kejujuran itu penting. Ya, lihat nih, negara ini sulit majunya gara-gara banyak pejabat yang gak jujur. Kita harus jujur sama orang lain, terlebih sama hati nurani kita sendiri. Karena hati nurani selalu menuntun kepada kebaikan. Saya anak-anak yang manis, kalau mau duit tambahan peluk Kak Bubu sekarang, ayo. Lagi nih, nambah. Wah, dompet. Ya, ini. Itu rezeki sama-sama. Cuman lo aja yang larinya paling cepat. Itu bukan rezeki kita tahu. Itu tuh punya orang. Kata Kak Agi, kita tuh harus jujur. Oh, jujur ya? Kalau boleh jujur, aku itu mau semua uang ini. Kita harus jujur sama diri kita sendiri. Dengarkan kata hati nurani. Kalau kata hati nuraniku, kamu bisa diam. Tahu lu, Rip. Sok-sokan. Udah, duitnya bagi rata aja. Enggak. Orang aku yang nemu uang, enggak. Bagi rata aja. Enggak. Kalau nggak dibagi rata, gue kasih sama yang punya warung. Yaudah. Nih kau yang paling pintar, kau bagi rata semua ya. Tadi dompetnya jatuh, Bu. Oh iya bener. Makasih ya nak. Iya Bu. Makasih. Ini orang-orang pada kenapa sih? Alah, palingan sirik. Anjir, Ayo. Ayo. Lu ngapain bawa kursi? Serius kali. Ini keren banget ya. Baru punya channel YouTube abal-abalnya udah belagu lo ya. Kalau emang abal-abal kenapa lo harus panik? Karena ini personal, men. Kalau mau personal kita ribut aja gimana? Gue jawabannya. Ton, udah gak penting, udah. Lagian lo kenapa sih marah-marah sama gue? Kan apa yang gue upload emang benar. Lo semua bayar anak-anak itu biar mereka ikut kelas kan? Terserah kita dong caranya mau kayak gimana. Yang penting anak-anak itu mau belajar. Udah 2 minggu kelas itu kalian mulai. Gak ada satupun yang ngerti huruf. Gue udah interview mereka semua kok. Lo kalau buat berita harus berimbang. Lo interview kita juga nggak? Oh, jadi lo mau di interview? Ngomong dong ya. Udah nggak penting. Habisin energi aja udah. Ayo, katanya mau di interview. Ngomong dong. Bu.
Kita pernah salah apa sih sama lu? Lo ngapain sih? Repot banget ngurusin mereka. Emang penting banget ya lo ngajarin anak itu? Kalau emang lo udah kalah, udah gagal, ya lo berhenti aja. Paling juga nanti lo ketawa-tawain. Habis itu lo ditinggalin. Udah lupa semuanya. Chart, yang lo lakuin ke kita itu bangsat. Kita tuh sebenarnya ngapain sih? Maksud lo? Iya, kita capek-capek mikir balik, pontang-panting buat ngajarin anak-anak itu tuh buat apa gitu? Jadi menurut lo kita harus nyerah? Ya enggak juga sih. Gue tuh pengen gitu bisa lihat mereka bisa belajar gitu, bisa baca lah minimal lah, baca tulis lah paling enggak, biar nasib mereka tuh paling enggak lebih baik dari orang tuanya lah. Kayak lihat mereka tinggal di situ tuh kayak ya kayak they deserve better lah gitu. Setuju, Ton. Ini udah bukan masalah pembuktian lagi. Berarti kita harus selesain apa yang udah kita mulai ya? Iya dong, harus semangat, semangat. Ayo, mana senyum ya? Mana? Asik. Mari kita rayakan dengan bersenang-senang. Berenang yuk, Kancol. Enggak Kancol juga. Ancol juga sih, Bu. Kakak punya pengumuman sebelum kita mulai. Mulai hari ini kalian nggak ada yang dibayar ya. Jadi yang mau belajar kita belajar, yang nggak mau belajar nggak apa-apa. Silakan pulang. Kak, gimana kalau tetap dibayar? Tapi bayarnya setengah aja. Nggak ada. Kalau mau belajar, ayo kita belajar. Kalau nggak mau belajar, silakan. Ngamen deh. Jangan salahkan anak-anak, Bos. Kita nggak butuh belajar, kita butuhnya duit. Kita masih punya satu murid kan? Kamu Arif ya? Kita belajar ya, Arif. Ya. Lu tahu nggak? Esainya si Edwin menang di tingkat nasional, masa? Serius lo? Dengan tema yang basi itu? Padahal kan kalau kita bukan cuma sekedar esai, ya kan? Itu panitianya pada tahu nggak kalau kita semua kerja setengah mati buat esai ini? Serius lu? Masih mikirin lomba-lombaan gitu? Gue nggak mikirin lomba, gue mikirin penghargaannya. Yang kita lakuin sekarang tuh jauh lebih punya makna ketimbang sekedar penghargaan. Ya kita cuma punya satu murid, Arif. Tapi lihat ya, setiap dia berhasil ngeja satu kata, matanya berbinar-binar. Dan dia bakal ingat seumur hidup kalau kita yang ngajarin dia baca. Ngapain sih mikirin lomba? Ngamen, Kak. Kamu masih berani ngamen? Kamu tahu nggak? Nanti nih kalau ada petugas lewat di sini, kamu ditangkep, terus kamu dimasukin di panti sosial, mau? Iya, Kak. Temanku banyak yang ditangkap, ditahan lama. Karena nggak bisa nebus. Kamu mau ditangkap seperti teman-teman kamu? Nggak mau. Makanya. Oh, ayo, naik, ayo. Ya gitu caranya. Mobil siapa sih? Iya, bawel. Ayo. Ini udah waktu dibawa sih, buang aja. Jangan. Orang Siapa tahu lagi mau ngamen. Kita.
gue mulai biasa nih sama bau di sini. Kan emang kamar lu baunya begini. Sembarangan lu. Kamar gue tuh baunya sensual, makanya cewek-cewek deman. Ya makanya pembantu lu betah di dalam. Setan lu, Tong. Karena kita kemarin udah belajar huruf-huruf yang ada di alfabet, hari ini kita belajar merangkai kata. Oke? Siapa yang mendirikan bangunan di sini? Bangunan? Ini? Iya, ini nih kelas buat ngajarin anak-anak sekitar sini, baca tulis gitu. Sudah ada izinnya belum? Buat ginian doang. Izin apa, Pak? Siapa? Mas, di daerah ini tidak ditujukan untuk tempat tinggal, mengerti? Ya Pak, bangunan ini itu kan kelas sekolah darurat buat anak-anak sekitar sini bisa belajar di dalam begitu. Oh, anak-anak? Mana anak-anak? Ya anak itu anak Pak, emang cebong. Itu ya, ada tapi anak cuma ya. satu anak. Ya sekarang emang cuma satu. Tapi biasanya penuh nih sampai kuat-kuat nih. Antri sampai keliling. Muter dari situ. Waiting list. Waiting list. Ya, halo Pak. Oh, ya baik, Pak. Saya segera ke sana, Pak. Ayo Pak, nanti jelasin Pak. Ayo. Ingat ya. Tenang dulu. Pak, Bapak jangan semena-mena di sini. Gusur-gusur sembarangan. Asal Bapak tahu, ini rumah-rumah semuanya dibangun pakai uang, bukan pakai ludah. Tenang semuanya. Ini semua akan direlokasi. Direlokasi ke tempat yang lebih bersih, lebih nyaman, dan lebih layak. Jadi maksud kau kami tinggal di sini nggak layak gitu, Bukan begitu. Kau tengok muka-muka kami, bahagia semuanya, nggak sopan kau sama berat badan aku ya. Makmur aku bahagia, ya kan? Diam kau dulu. Kenapa kau suruh saya diam? Di rumah kau suruh saya diam, di sini kau suruh saya diam. Maunya apa, Kak? Kau bicara begitu Kak, banyaknya orang begini. Kenapa kau harus bicara begitu Kak? Kau tidak pernah hargai saya. Pernah apa? Tidak pernah kau hargai saya, ha? Di rumah itu, kau janji saya terus. Gelasnya ayahanda saja, kau kasih orang lain minum. Hah? Apa mau kau ini Kak? Ayahanda aku tuh kayaknya mati bukan gara-gara TBC, tapi gara-gara dia malu punya mantu kayak kau ini. Apa kau mau Melody? Hah? Susah sekali bicara sama kau ini. Urusan. Ya tenang. Pokoknya kami tidak mau pergi dari tempat ini. Oke, kalian ini punya izin nggak? Ngomongin izin pula kau. Kami udah punya izin dari Tuhan untuk tinggal di sini, tahu kau? Bapak di sini sudah melanggar hukum. Pion catur, diam kau. Melanggar hukum kau bilang, jangankan hukum, hantu belau pun datang ke sini, ku hadapi. Yang penting kami bisa makan. Sana. Parkirnya sudah bayar belum ini? Ayo. Teman-teman. Pokoknya mulai malam hari ini kita semuanya harus ronda. Begadang, Bang. Begadang lah. Kau pernah lihat orang ronda siang-siang yuk? Enggak. Memang tidak pernah. Pokoknya semuanya ganti-gantian. Giliran kita jaga, ya? Gua kebagiannya, Bang. Ya kok kebagian kan kau warga sini toh. Ih, susahnya nih orang. Begini, kita harus tetap standby, waspada. Pokoknya semuanya harus jaga sampai pagi. Kalau perlu pun Bang, tidur aku di muka rumahku itu, ya kan? Kalau ada aku, mana mungkin orang itu bisa ngangkat badanku? Cocok? Cocok. Bisa, Mak. Diangkat pakai bulldozer. Cocok. Udah cocok. Bodohnya nih orang. Bulldosernya itu yang kuangkat, kumasukkan ke paret sampai nggak bisa jalan. Cocok. Cocok ya? Cocok. Kalian tengok tuh, si Ko Salim. Hidupnya nyantai kali ya kan? Tiap hari jualan mie. Tiap hari duit masuk ke kantongnya. Macamnya nggak dipikirkannya kita kawan-kawannya, saudara-saudaranya ini, ya kan? Ya kan? Enak kali. Padahal mie-nya juga tidak enak. Tidak enak tuh mie-nya tuh. Gua sih nggak pernah makan, Bang. Warga mana sih ini sebenarnya orang?
Mak! Mak! Mana kopiku? Udah asam lagi di mulutku. Heh, Bang. Kau masukkan aja sambal ke muncungmu tuh biar nggak asam lagi. Nggak ada duit kau beli kopi. Oh, berani kau ya? Oh, berani kau ya? Kau tunggu di situ ya? Kau tunggu Apa kau. Bang? Bercanda aku, Bang. Jangan pergi kau. Mana kau? Hah? Kenapa aku cari masalah lagi kok suami-suamimu? Mati lah aku, Bang. Cemana nih, Bang? Kau bilang apa tadi? Hah? Bercanda aku, Bang. Apa lihat? Bapak Kajin! Bapak Kajin! Bapak Kajin! Bapak Kajin! Sini anak, jangan lupanya. Berani kau sekarang ya? Ku tunggu kau di dalam ya. Tunggu kau di dalam. Ku tunggu kau di dalam ya. Mampus kau nanti. Permisi Bang, Bu. Kalau Ko Salim di mana ya? Itu kok Salim lagi jualan itu? Papa. Cek. Cek. Papa. Cek. Papa. Cek. Cek. Anak gua udah pulang dari ambilnya. Cek. Maafin Ence Pak, Ence baru pulang. Tadi Ence cari ke rumah tapi kata tetangga Papa jualan di sini. Pak, sekarang Ence udah kerja di sana. Papa harus ikut Ence ya. Papa kenapa? Pak, seumur hidup Papa banting tulang buat nyekolahin Ence. Sekarang waktunya Papa istirahat. Papa harus ikut Ence ya. Gua di sana gimana, Cek? Gua gak bisa bahasa Amerika. Papa nggak usah khawatir ah. Di sana banyak orang Cina. Ngomong Cina aja, Pak. Boleh ya? Boleh ya. Anakku udah pulang dari Amerika. Anakku udah pulang dari Amerika. Pak. Mari, Pak. Ngapain sih kalian deket-deket aku? Jauh-jauh sana. Nanti kita rebutan. Udah nyari duit susah. Berebut lagi. Takut, Cok. Kemarin banyak yang ketangkep. Pengecut kau. Iya, Cok. Nanti kalau kita dimasukin penjara, terus dikirim ke panti gimana, Cok? Ditebus lah. Sekarang nggak bisa ditebus, Cok.
sini nggak, Bu? Enggak, Pak. Mungkin ke sana, Pak. Ya udah, makasih, Bu. Sama-sama, Pak. Buruan. Aman. Ayo keluar. Untung aja waktu itu kita balikin dompet ibu warung itu. Jadinya kita ditolongin kan? Bener kan kata Kagi, kita itu harus jujur. Jujur itu lebih baik. Iya, tapi Syarif, tadi lu bacanya lama banget. Hampir aja gua ketangkep. Ya kan sekolahnya baru sebentar. Lu nyalain Arif. Lu sendiri aja belum bisa baca. Gua kan gak sekolah. Kalau gua sekolah, gua lebih lancar daripada Arif. Kenapa lo gak ikut? Ternyata sekolah itu ada gunanya. Kepala sekolah Bunga Bangsa. Karena sekolah kita telah memenangkan lomba esai tingkat nasional tentang kesadaran sosial. Edwin Nugraha, Dino Suganda, dan Arumba Meliani. Silakan maju. Gue gak pernah ngerasa sepecundang ini seumur hidup gue. Gue pernah. Pas kelas 1 SMA, terus gue salah cukur alis. Ingat gak kalian? Tonton, bentar. Gue udah denger soal sekolah lo, gue ikut prihatin. Puas kan lo? Gak, serius, beneran gue prihatin. Iya, terserah lu deh. Bu. Sarah. Boleh ngomong sebentar nggak? Ngomong aja kali. Ikut gue ya. Duduk sini sebentar. Barusan tadi gue kirim email ke handphone lo. Apaan? Puisi gue. Lo tuh ya, kalau lo udah ngirim email, ngapain harus ketemu coba? Apa gunanya email? Sengaja biar lo baca. Ya ntar lah. Sarah, please, sekarang. Penting banget emang. I'm a gorilla falling in love with a hamster. Even my slightest movement disturbs her peace. But for her, I'll swim in the blackest dumpster, as long as Indian. She gives me a tease. Menurut lu gimana? Masih keren yang di buku. Gitu ya? Tapi ini juga keren sih. Itu sengaja lo gue bikin khusus buat lo. Terus? Ya udah, gitu aja. Apaan sih lo? Sakit tau. Sakit nih gue tambahin. Udah. Kayak gak ada penting-pentingnya sama sekali nih. Bu. Salas gue duluan ya. Lu gimana sih? Sorry. Gue udah kecewain kalian. Kita mah gak apa-apa tuh. Bubu tuh. Bubu kenapa?
Bu, kenapa? Lu pikir ngapain dia ikut-ikutan drama sama si Edwin? Oh shit, mati gua. Bu! Bu, iya ada yang bisa saya bantu, Nak? Gak ada, Bu. Tadi manggil gimana? Anak zaman sekarang labil-labil amat, Bu. Iya, kenapa? Bukan Ibu. Bu, maafin gue ya, Bu. Soal apa? Gak ada apa-apa kok. Soal yang tadi gue bener-bener gak tahu. Sorry banget ya, Bu. Lo mau kemana sekarang? Pulang? Kita ngobrol bentar ya. Gue mau istirahat. Bu, bentar aja. Bu, dan kalau lo masih bisa mikir, lo gak usah hubungin gue dulu. Bu, jangan gitu dong, Bu. Bu, apa? Ya Tuhan, kenapa sih Nyana? Dari tadi. Sebentar. Ada ini, ada apa ya? Mau ketemu kakak Saras, kakak Bubu, kakak Agi, kakak Tony. Emang ada perlu apa? Kelasnya di mana, Pak? Kelasnya di sana. Oh, makasih, Pak ya. Tunggu. Ini waktunya jam belajar. Kalian nggak boleh masuk. Setelah istirahat, baru boleh. Lama banget, Pak. Emang ada perlu apa sih? Ya pokoknya penting, Pak. Nggak bisa sok ngomong sekarang, Pak. Iya, tapi jangan sekarang. Tunggu dulu. Ribet kali, Bapak ya. Hei. Ada apa ini? Pak, maaf Pak, saya sudah melarang mereka untuk masuk. Kita mau ketemu sama Kak Tony, Kak Agi, Kak Saras, sama Kak Bubu. Sebentar aja. Bentar, Pak. Maaf. Iya, Pak. Apain sih? Ada apa lagi sih? Aku sama kawan-kawan mau sekolah lagi, Kak. Kita udah nggak mau lagi keluar uang buat bayar kalian sekolah. Gak usah dibayar, Kak. Kan udah kalian mulai, jadi diselesaikan lah, Kak. Ntar kalau nggak dibayar nggak ada yang mau belajar. Mau kok, mau kan? Mau kan gitu. Sebenarnya sih kita mau ngajarin kalian semua. Tapi... Ini anak-anak dari mana lagi nih? Aduh. Ada apa? Cok, kampung kita, Cok, kampung kita. Aku. Hidup udah susah, air mati. Sekarang rumah mau digusur. Ya Allah. Udah, benar. Kau panggil semua, mana nih Nurhan? Pak, lagi mereka juga manusia, Pak. Pak, mereka udah cukup menderita di sini, Pak. Jadi mau gimana lagi? Gimana ke keluarga Bapak yang diginiin? Dengerin ya, kita hanya menjalankan perintah. Ini kalau mereka tidak bubar, kita semua dipecat. Kalian mau orang tua kalian dipecat?
Ya kita juga nggak mau orang tua kita kehilangan tempat tinggal, Pak. Justru itu pemerintah ingin mereka pindah ke tempat yang lebih layak. Nih. Baca. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini nanti bapak-bapak, ibu-ibu semua akan dipindahkan ke rumah susun. Saya udah baca suratnya. Bagaimana caranya kamu kasih pindah kita? Sementara ini kampungnya kita tidak mau pindah pokoknya. Saya boleh tahu kenapa kok menolak dipindah ke tempat yang lebih baik gitu? Aduh, pakai kotanya pula. Kenapa kami nggak mau pindah? Udah jelas kami semua ini digusur, bukan dipindahkan. Benar Pak, itu di tempat baru kita disuruh bayar. Bagaimana caranya kita disuruh bayar? Sama saja kita diusir. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalian itu tidak akan disuruh bayar sewa. Hanya perlu bayar uang untuk perawatan aja, ya kan? Bahagialah, banyak beberapa orang itu dapat fasilitas juga. Kiri aja. Dulu kan di kampung pertama itu kadang banyak yang liar. Mantap dah. Jadi memang kita sengaja minta satu ruangan ini supaya bisa dijadikan kelas. Jadi bisa lanjut lagi mengajar, Ki. Supaya kan mereka bisa menyesuaikan. Pas masuk SD sudah bisa kimia. Sebenarnya, kok malah diam pula kalian? Kami kan mintanya baik-baik supaya kalian ngajar anak-anak di sini. Iya, tapi bukan itu masalahnya. Soalnya kita bentar lagi nih ujian. Kita juga harus belajar. Jadi takutnya nggak bisa bagi-bagi waktu. Kalau ada pengajar tambahan bisa nggak? Beraksi. Teman-teman gue juga semuanya mau bantuin kok. Ambil aja, jelek juga di ternyata. Dan Richard juga. Richard juga habis posting ke YouTube channelnya dia untuk nyari volunteer. Oh ya, sorry. Gue inisiatif sendiri. Udah ngomong dulu.